Hello channel, welcome back to my guys. Oke channel semuanya, pada kesempatan video ini gua nggak bakal bahas tentang review kopi atau reaction video, tapi di video kali ini gue membahas tentang edukasi ya, salah satunya ya. Pada video ini kali ini gue bakal bahas yang namanya mobile forensik. Nah, bagi temen yang belum pada tahu ya, kita harus tarik dulu apa sih kata forensik, mobile forensik itu ya. Dari katanya itu forensik, pasti teman-teman sudah pada tahu nih ya. Kalau di film-film, di TV-TV itu forensik ini kental dengan namanya dunia kriminal atau kejahatan ya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci, yaitu tentang forensik digital. Sebenarnya apa sih itu forensik digital? Forensik digital ini yaitu salah satu cabang dalam ilmu forensik, terutama bertujuan untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer yang nggak harus komputer, bisa di smartphone atau di perangkat lain ya, yang perangkat elektronik intinya ya. Tapi pada kali ini mobile forensik ini lebih kepada perangkat yang digunakan dapat digunakan sehari-hari ya, sederhananya seperti itu ya. Kemudian jenis dari digital forensik itu ada dua, yaitu secara statis dan live forensik. Nah, kalau static forensik itu dia melakukan forensik pada perangkat yang mati. Jadi perangkatnya dalam keadaan misal smartphone dinonaktifkan. Nah, kalau live forensik itu dia menjalankan forensik pada saat perangkatnya sedang hidup. Jadi kayak buka WhatsApp, buka Instagram itu, jadi dia termasuk live forensik. Jadi kalau static forensik itu dia dalam keadaan mati. Jadi selain mobile forensik ada lagi yaitu cyber forensik, komputer forensik, image forensik, dan audio video forensik ya. Jadi kalau cyber forensik itu lebih ke dunia cyber, ke hubungan internet. Komputer forensik ya ke komputer. Kemudian image itu dia melakukan forensik pada gambar. Kemudian kalau audio video itu dia lebih menuju kepada berkas suara dan video. Kali ini pada video ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sih cara kerja dari mobile forensik dan bagaimana cara menangani atau ya bahasa kerennya mitigasinya ya. Kemudian secara definisi, mobile forensik ini dapat diartikan sebagai ilmu yang melakukan proses recovery bukti digital dari perangkat mobile menggunakan cara yang sesuai dengan forensik. Kemudian forensik perangkat mobile merupakan forensik yang datanya diambil dari ponsel dan sendirinya bisa dijadikan sebagai bukti. Biasanya dalam digital forensik umum menggunakan standar NIST SP886 atau NIST SP800-101 revisi pertama sebagai acuan dalam melakukan forensik. Ini kalian akan melihat bagaimana sih cara kerja mobile forensik itu ya. Ini cara sederhana saja, bukan yang expert atau mungkin dari anggota kepolisian atau yang lain-lain melakukan forensik. Jadi semua ini hanya rekayasa belaka ya teman-teman. Jadi semua objek dan nama yang terlihat pada video merupakan skenario semata ya. Jadi jangan kau buat-buat ini, nanti ini semua dibuat-buat ya, dibuat-buat sendiri dengan skenario hanya untuk tujuan edukasi. Gak lama-lama lagi ya, kalian langsung simak video bagaimana cara kerja sih mobile forensik itu. Let's go. Oke guys, lanjut saja. Di selanjutnya ini merupakan tahap simulasinya menggunakan WhatsApp. Di sini disimulasikan bahwa pelakunya sudah tertangkap dan HP-nya sudah di tangan polisi ya. Di sini penjualnya itu menjual sepatu ya, yang katanya sepatu ori, dan ada juga sepatu yang legendaris sih katanya seperti itu. Dan anehnya juga ini si penjual ini juga menjual dengan bonus jam cantik ya, nggak tahu jamnya dapat dari mana, nggak ada hubungannya sepatu sama jam, dan harganya 2,1 juta. Tetapi yang aneh di sini pembayarannya dilakukan melalui koin kripto ya, sangat aneh sekali ya. Jadinya penerimanya tidak diketahui siapa. Oke, dia mengatakan ini merupakan suatu penjualan yang amanah ya. Sangat baik sekali. Oke, simulasi selanjutnya dilakukan dengan penghapusan bukti-bukti digital yang tadi dikirimkan ya. Misalkan ini sepatu-sepatu ini dihapus ini biar saat diperiksa terlihat seolah-olah tidak ada.
Oke, sepatu ori dihapus dan sepatu legendarisnya dihapus juga. Oke, selanjutnya di sini dilakukan penghapusan juga ya pada chat yang berisi pembayaran yang dilakukan lewat koin kripto. Jadi memang seolah-olah transaksi ini tidak pernah dilakukan. Tunggu, kenapa itu jamnya tidak ikut dihapus ya? Mungkin saja jam itu lebih legendaris daripada sepatu legendaris yang dijual sepertinya ya. Oke, selanjutnya di sini penipunya mencoba untuk minta maaf ya. Sangat tidak patut dicontoh ya, karena sudah menipu minta maaf. Sebenarnya tidak perlu dilakukan menipu kalau seperti itu. Ternyata motifnya penipunya ini menipu karena sedang butuh uang. Sangat tidak patut sekali ya. Karena sebenarnya jika kita butuh uang itu bekerja ya seharusnya, bukan menipu. Maaf dan terima kasih ya Kak. Oke, wah ternyata juga dihapus permintaan maafnya. Wah, sungguh terlalu ini penipuannya. Oke, selanjutnya kita coba untuk memulihkan. Yang pertama-tama kita akuisisi dulu smartphone yang tadi kita gunakan untuk simulasi. Tujuannya itu adalah kita membuat memori replika yang selanjutnya kita gunakan untuk dilakukan analisis. Oke, akuisisinya selesai, langsung saja kita analisis barang-barang bukti yang tadi digunakan untuk menipu oleh seorang penipunya. Nah, kita lihat di sini ada folder com.whatsapp, kemungkinan di situ tempatnya, tempat artefak. Nah, ini dia ketahuan ternyata bukti digitalnya masih ditemukan sepatu yang legendaris itu katanya, dan sepatu yang original itu masih ada di sini. Jadi walaupun sudah dihapus di WhatsApp, ternyata masih meninggalkan beberapa artefak-artefak ya. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa bukti digital itu kejam ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya ini merupakan chat-chat yang tadi yang dilakukan oleh penipu ternyata masih tersimpan di Music Store db/wal. Nah, di sini yang tadi pembayarannya yang sudah dihapus ternyata di sini masih muncul ya kawan-kawan. Ada chatan pembayaran lewat kripto dan alamat pembayarannya juga masih ada. Masih terlihat sangat jelas sekali di sini, tidak berubah dengan yang tadi disimulasikan. Dan tentunya masih banyak lagi chat-chat yang lainnya yang tidak kami tampilkan di sini. Nah, jadi gitu guys, bagaimana contoh kecil dari melakukan mobile forensik. Jadi dalam proses penuntutan tindakan kriminal juga untuk mencari akar permasalahan dari sesuatu permasalahan guna memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi ya. Jadi mobile forensik ini salah satu untuk menemukan bukti agar pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut dapat diadili. Kemudian digital forensik ini juga dapat dilakukan untuk mencari jawaban tentang siapa yang bertanggung jawab ya, seperti yang saya katakan tadi, pelakunya. Kemudian untuk mitigasi atau pencegahan dari mobile forensik ini yaitu
melakukan enkripsi sehingga data yang kita miliki tidak dapat terbaca. Jadi data yang kita punya itu disimpan atau dienkrip sehingga tidak tersimpan secara gamblang atau plain text dan akan lebih aman kerahasiaannya. Mungkin sekian untuk video mobile forensik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya. See you in the next video.